Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Salsabila, NIM 2019-12024. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 2 tentang berpikir perubahan. Adapun nama anggota saya yakni yang pertama Lailia Aemilatus, NIM 2019-11280. Yang kedua Nilam Komalasari, NIM 2019-11399. Yang ketiga Melin Rana Jiri Saputra, NIM 2019-53110. Dan yang keempat Oktaviana Salsabila, NIM 2019-12024. Baik, di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang berpikir perubahan. Berpikir perubahan, setiap hari kita menyaksikan perubahan pada dalam dunia usaha. Kita juga menyaksikan perubahan. Produk-produk baru selalu bermunculan menggantikan produk-produk lama. Banyak entrepreneur yang tidak menyadari bahwa dunia ini penuh dengan perubahan, dan mereka tidak boleh duduk-duduk enak melewati hidup dari keuntungan tanpa kewaspadaan. Manusia melihat perubahan tetapi tidak mampu melihatnya, punya mata tetapi tidak melihat. Manusia selalu menyangkal realita-realita baru dan terbelenggu realita-realita lama, rutinitas, dan enggan berpikir tentang hal-hal baru. Semua itu dibentuk oleh mindset kita. Mindset menggerakkan perilaku. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan alami. Pola pikir atau mindset memberitahu kita bagaimana hidup harus dimainkan, yang akhirnya akan menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Agar berhasil, kita semua perlu memahami pola pikir masing-masing. Kita harus membawanya keluar ke tingkat sadar, memperhatikannya dengan baik, dan melihat apakah ada pikiran-pikiran negatif yang harus dibuang. Oke, saya Nilam Kamalasari akan melanjutkan slide 6, yaitu mengubah pola pikir. Pola pikir bisa diubah. Pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran learning. Maka pola pikir bisa juga diubah dan dibentuk ulang. Ada pikiran-pikiran yang mudah dan ada yang sulit untuk diubah. Diubah dengan kesadaran diri atau setelah mengalami peristiwa tertentu. Ada pula pola pikir yang bisa diubah dengan bantuan para ahli seperti psikolog, ahli mindset, transformasi, dan terapis NLP. Pola pikir entrepreneur yaitu pola pikir menonjol dalam banyak hal. Dalam masalah konsumsi, seperti seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Produktif versus konsumtif. Resource utilization versus disposal. Para entrepreneur juga selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya. Perbedaan pola pikir entrepreneur versi dengan non-entrepreneur yaitu satu produktif versus konsumtif dan resource utilization versus resource disposal. Hambatan persepsi mulai usaha. 1. Merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda, tidak berbakat, tidak punya modal. Individual owner.
Pemilik bisnis atau owner adalah siapapun yang menjalankan atau berinvestasi di perusahaan. Owner juga bisa disebut sebagai pendiri yang memiliki saham di perusahaan. Pemilik bisnis memainkan peran strategi dan tidak terlibat dalam aktivitas sehari-hari dalam mengelola layanan. Sebaiknya, mereka fokus pada gambaran besar. Mereka menentukan visi dan langkah-langkah apa saja yang akan diambil. Mereka memiliki pengetahuan dan otoritas untuk membuat keputusan strategi dan membersihkan jalan dari rintangan politik dan keuangan. Mereka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama dan bekerja sama dengan pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan peta jalan yang sejalan dengan visi. Tanggung jawab umum owner. 1. Menyediakan persyaratan bisnis tingkat tinggi dan bekerja sama dengan pemilik layanan selama fase perencanaan. Sebelum peluncuran bisnis, mereka memvalidasi bahwa layanan tersebut memenuhi hasil bisnis yang diharapkan. 2. Memastikan layanan selaras dengan arahan industri, standar, dan praktik terbaik. 3. Mewakili layanan dalam diskusi strategi bisnis dan memberikan saran strategi kepada tim layanan. 3. Meninjau dan menyetujui jika diterima resiko dan mitigasi layanan yang teridentifikasi. 5. Mengontrol dan memprioritaskan semua permintaan bisnis seperti permintaan untuk peningkatan fitur, memastikan sumber daya yang terbatas, baik staf sumber pembiayaan, digunakan secara efektif. Selanjutnya, meninjau dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama dan bisnis. Menentukan ke arah mana bisnis akan berjalan. Merujuk IBFD International Tax Glossary 2015, joint venture merupakan istilah yang digunakan secara longgar untuk mendeskripsikan berbagai bentuk hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, didirikan untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Joint venture tersebut dapat berupa kemitraan atau partnership, perusahaan milik bersama, jointly owner company, atau sekedar pengaturan kontraktual di antara para pihak. Joint venture juga sering kali dilakukan untuk proyek tertentu. Tujuan joint venture. Berapa tujuan dibentuknya joint venture? 1. Persaingan. Tujuan ini adalah untuk mempengaruhi evolusi struktural industri, menambah ketangkasan, kecepatan pasar, pencitraan unit kompetisi yang kuat, dan tanggapan defensif untuk menghapus batas industri. Lalu yang kedua, kekuatan ekonomi. Pendiri bisnis ini dapat dilakukan dengan tujuan agar perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi pada perusahaan induk dapat memperoleh keuntungan bersama. 3. Strategi. Tujuan strategi dari usaha ini adalah untuk menambah kecakapan, diversifikasi, bersinergi, dan transfer teknologi. Manfaat joint venture. 1. Menghemat biaya. Hal ini dapat dilakukan karena adanya dua entitas bisnis yang bergabung sehingga dapat menghemat pengeluaran masing-masing entitas. Selain itu, biaya tidak diberatkan pada satu perusahaan saja sehingga pengeluaran dapat lebih sedikit. 2. Penggabungan sumber daya dan keahlian usaha ini akan memungkinkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena dapat meraih pasar perusahaan rekannya. Dengan menggabungkan dua perusahaan juga akan menyebabkan penggabungan keahlian dari masing-masing perusahaan. Penggabungan keahlian akan membuat entitas baru memiliki keunggulan yang lebih baik.
3. Inovasi dan ekspansi. Pasar asing dengan adanya entitas baru, maka perusahaan akan memproduksi produk dengan inovasi baru. Hal ini juga akan digunakan untuk menjangkau pelanggan baru dan pasar baru seperti pasar asing. Inovasi dari sebuah produk dapat membuat pasar baru sehingga dapat menjangkau lebih banyak pasar asing. 4. Pertumbuhan bisnis lebih baik. Penggabungan dari perusahaan akan membuat pertumbuhan bisnis dari usaha tersebut menjadi lebih baik. Hal ini karena adanya penggabungan ide, keterampilan, dan aset yang mendukung perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Poin penting dalam perjanjian joint venture. Dalam perjanjian joint venture terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tujuan perusahaan. Pihak yang terlibat biasanya memiliki tujuan masing-masing. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus menyatakan tujuan dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang sudah disepakati. 2. Pembagian keuntungan. Semua pihak yang terlibat membuat pembagian keuntungan. Selain itu, juga menentukan rasio tepat untuk pembagian keuntungan dan kerugian. 3. Kesepakatan. Berisi tentang rincian hak, kewajiban, dan regulasi lainnya. 4. Struktur usaha. Struktur akan mempengaruhi semua aspek bisnis dalam entitas bisnis yang baru. 5. Waktu perjanjian. Dibuat untuk menentukan kapan perjanjian akan berakhir. Kaitan antara kewirausahaan dengan berpikir perubahan, bahwa kewirausahaan memiliki kaitan erat dengan apa yang kita sebut berpikir perubahan. Seorang entrepreneur juga ingin maju, haruslah menyikapi segala perubahan yang ada dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Adanya berbagai perubahan yang ada akan menjadi hal utama yang memicu keberhasilan seorang entrepreneur dalam mengolah dan memaksimalisasi kesempatan yang ada demi kemajuan kinerja usahanya.